Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah menurut keyakinan ayahku sebagai seorang Buddhis, Cetus Darmawan. Saat itu mereka selesai menjalani studi banding di Universitas Islam Bandung yang telah memiliki jurusan psikologi Islam. Sepulang dari Unisba, mereka, rombongan semester 3 Fakultas Psikologi UI, berwisata dulu ke Gunung Tangkuban Perahu, Lembang. Setelah menyaksikan keindahan kawah yang menyimpan kengerian bagi yang mengerti bahayanya sebuah kawah gunung berapi, mereka bertiga beristirahat di tempat peristirahatan sederhana yang memang cukup memadai jumlahnya dan cukup menghibur pemandangannya. Nah, ayahmu benar. Buddha sejatinya adalah penganut ateisme paling awal menurutku. Jauh sebelum Marx lahir, ia telah mentahbiskan Tuhan itu tidak ada. Kenapa kau tak ikut agama ayahmu saja, Wan? Kenapa kamu ikut agama ibumu yang penuh cerita dongeng? Kau sama saja dengan Andam yang cerdas ini, yang memilih Islam yang penuh kegelapan. Persis seperti Marx bilang, agama itu candu. Dengan menyandangnya sama dengan membawa beban kegelapan. Teler terus, persis seperti pengisap candu. Kau sendiri kan Islam, balas Darmawan. Buatku, Islam cuma KTP, kartu tanda penduduk. Karena kita diwajibkan mengisi kolom agama di KTP. Kalau boleh diisi ateis, ya, aku akan tulis ateis dalam kolom agama di KTP-ku. Sanggah Sunyoto dengan kesombongan yang tak disembunyikan. Bukan seperti putri kita ini, cantik-cantik, kepalanya ditutupi jilbab, cuma tampak wajahnya saja. Malah rambutnya yang pasti juga indah, nggak tampak sama sekali. Kebodohan apalagi yang lebih dari hal itu? Lanjutnya sambil menengok ke arah Andam. Andam hanya tersenyum, lalu bertanya kepada Sunyoto, katamu tubuhmu atletis, lebih keren dari Darmawan. Malah kadang kau sombongkan kejantananmu. Kenapa kau tak telanjang saja? Hahaha, Darmawan tertawa spontan tanpa ditahan. Sunyoto gelagapan. Yah, pakaian kan sudah memasyarakat. Sudah ada sejak manusia beradab. Nah, itu kau sudah bantah sendiri statementmu tentang jilbab yang jelas beradab ini. Sunyoto terdiam. Sementara Darmawan sudah mulai tertarik pada Andam yang pandai mengendalikan diri dan membalas ejekan dengan telak tetapi berkelas. Ia tak menyangka Andam bukan saja pintar dalam mata pelajaran yang diikuti mereka, tetapi juga di dalam pengetahuan umum yang kadang terasa baru oleh Darmawan. Bahkan jawaban-jawaban ataupun pendapat-pendapat Andam menyiratkan kecerdasan yang tidak biasa. Darmawan terpesona. Kalau di awal perkenalan mereka, ia terpesona oleh wajah Andam, kini ia terpesona oleh pikiran-pikirannya. Sementara Sunyoto mulai mencari-cari cara meloloskan diri dari kecerdasan konyolnya. Ayahmu tak salah. Maksudku ajaran falsafah Buddha itu lebih rasional. Alam ini sudah ada seperti apa adanya, tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi tak ada itu Tuhan pencipta semesta alam. Lanjut Sunyoto mencoba mengembalikan topik karena di topik yang baru diciptakannya sendiri, ia merasa terpojok. Berarti alam beraktivitas dengan memanage dirinya sendiri ya? Tanya Andam. Iyalah, alam memang pintar. Ia mampu mengatur dirinya sendiri menurut aturan yang telah ada sebelumnya. Seperti bumi berputar mengelilingi matahari, bulan berputar mengelilingi bumi, dan bumi berputar pada porosnya. Aturannya itu dari mana? Ya sudah ada sebelumnya. Alam ini tinggal mengikuti saja. Kamu hidup berdasarkan aturan apa? Tanya Andam. Berdasarkan undang-undang yang ada di negara kita. Siapa yang buat?
anggota Dewan Perwakilan Rakyat lah. Aturan alam siapa yang buat? Sudah ada sebelumnya, entah berjuta atau bahkan bermiliar tahun sebelumnya. Ya siapa yang buat? Ya mana kita tahu, kan sudah berjuta atau bermiliar tahun. Jadi kau tak punya jawaban. Memangnya kau punya, paling-paling kau sebut Tuhan. Kalau cuma begitu aku juga bisa sebut iblis misalnya. Jadi menurutmu iblis? Bukan begitu. Maksudku itu cuma jawaban asal comot, jawaban hayal. Kau berhayal ada Tuhan, persis seperti seorang penghisap candu, berhayal seperti yang dikatakan Marx. Oke, kita terima statement Marx itu. Tapi yang pasti aku punya jawaban dan kau tidak. Sunyoto terdiam. Darmawan terheran. Anda memang mengesankan. Dan tampaknya Anda ingin menghajar Sunyoto saat itu tanpa jeda. Kau bilang tadi bumi berputar pada porosnya. Ya, memangnya kenapa? Siapa yang memutar? Ya berputar begitu saja. Dari mana energi perputarannya? Bumi sudah memiliki energi itu sejak miliaran tahun yang lalu. Dari mana? Ya sudah ada, begitu saja. Andam tidak melanjutkan pertanyaan. Hukum kekekalan energi menyatakan energi tidak mungkin hilang, tetapi berubah bentuk. Betulkah? Tanya Andam. Ya, betul. Itu menunjukkan bahwa setiap gejala alam bisa dijelaskan secara rasional. Energi BBM pada mesin apapun diubah menjadi energi daya dorong atau daya tarik yang menggerakkan mesin, sehingga pada mobil dan motor misalnya membuatnya berlari kencang. Sebagian energinya bertransformasi ke energi panas pada mesin dan menjadi asap yang keluar melalui knalpot. Begitu seterusnya. Ternyata kau menguasai ilmu alam dan fisika juga ya, sindir Sunyoto pada Andam. Darmawan asik mendengarkan sambil menunggu reaksi Andam yang semakin dikaguminya. Lalu energi putar bumi mengeluarkan panas tidak? Ya pasti, karena tak ada pemanfaatan energi yang memiliki efisiensi sampai 100%. Kenapa bumi setelah bermiliar tahun tidak semakin panas? Sunyoto terdiam sejenak. Mungkin perputaran bumi karena alamiah mempunyai koefisien panas yang super kecil, sehingga pertambahan panasnya bisa terabaikan. Meskipun sudah bermiliar tahun, Sunyoto diam lagi, lalu bereaksi. Ya bisa saja, atau bisa juga karena proses alamiah bumi memanfaatkan energinya sampai 100%. Darmawan tersenyum, karena baru saja Sunyoto mengatakan bahwa tak ada pemakaian energi yang memiliki efisiensi 100%. Kini statementnya sudah berubah. Darmawan melihat Andam juga tersenyum sinis. Pasti Andam ingat pernyataan Sunyoto yang bertolak belakang itu. Tapi kali ini Andam memukul tanpa ampun. Dari mana bumi mendapatkan energi? Sudah dikandung sejak awal di dalam perut bumi. Tidak habis-habis? Ya bisa saja. Tidak ada yang mensuplai? Ya bisa saja. Berarti bisa saja tidak bisa. Sunyoto terperangah. Maksudnya bisa saja ada yang mensuplai. Bukankah hukum kekekalan energi mengatakan begitu? Bila sumber energi habis terpakai, maka harus ada input energi dari luar agar masih tetap hidup. Bila mesin kehabisan BBM, ya harus ditambah BBM agar mesin tetap hidup. Untuk mempertahankan hidup kita saja pun harus begitu. Kalau kita berhenti makan dan minum, berhenti pula lah detak jantung kita. Atau ada penjelasan lain? Lama Sunyoto terdiam. Mungkin memang ada suplai energi terus-menerus ke bumi. Suplai energi dari mana? Dari dirinya sendiri. Wow, keren. Jadi bumi punya kehendak sendiri. Punya kehendak berputar sendiri. Punya kehendak menyiapkan energi sendiri. Mensuplai energi sendiri. Memutari matahari bersama planet-planet lain atas kehendak sendiri. Dan lain sebagainya. Maksud saya, kalau bumi memang memutari matahari atas kehendak sendiri, bagaimana bila bumi tiba-tiba ingin berputar terbalik? Maksudnya,
Ya berputar kebalikan dari putaran yang dilakukannya saat ini. Sunyoto terdiam lagi, tapi cepat menjawab. Ya bisa saja. Kenapa selama bermiliar tahun tak pernah terjadi? Ya agak lama Sunyoto terdiam. Ya tanya pada bumi dong. Maksud kau tak punya jawaban. Oke, kita tinggalkan bumi. Kalau kita berpegang pada asumsi-asumsi dasar yang kau buat, maka artinya matahari mengeluarkan cahaya atas usaha sendiri, mensuplai energi cahaya atas kehendak sendiri, dan lain sebagainya. Pasti kau juga akan suruh aku tanya pada matahari. Bila ku tanyakan kenapa matahari tidak melakukan mogok bersinar untuk 1 hari saja. Sunyoto kembali terdiam. Pikirannya mengembara ke planet-planet lain dan bahkan ke galaksi lain yang selama bermiliar tahun berputar konsisten dan seirama. Begitu kata sains, sebuah kata yang oleh para ilmuwan dianggap sebagai Tuhan, padahal mereka menyatakan sendiri Tuhan tidak ada, sementara mereka menjadikan sains sebagai Tuhannya. Hehe, pikiran Sunyoto mengembara. Bagaimana kalau setiap planet punya kehendak sendiri-sendiri? Keringat dingin mulai terasa di dahinya. Padahal pada orang lain biasanya keringat dingin mulai terasa di kuduk. Tapi bagi Sunyoto ternyata di dahi. Kenapa berhenti? Tanya Andam melanjutkan. Ya, nanti saja kita lanjutkan lagi. Itu, lihat betapa indahnya pantulan matahari yang akan terbenam, yang salib menyalip di antara dedaunan itu, potongnya untuk mengalihkan perhatian. Darmawan tersenyum menyaksikan keterpojokan Sunyoto menjawab pertanyaan-pertanyaan Andam yang bak mitra liur. Sejak itulah Darmawan mematri di dalam hatinya, inilah jodohku, dan aku harus mendapatkan cintanya. Pemirsa sekalian, dialog di atas adalah sekelumit atau bagian dari novel Sutan The President yang saya bacakan, dan itu ada pada bab 27. Semoga apa yang saya bacakan tadi bermanfaat bagi semua pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.